I've lost control! Film dimulai pada tahun 1928, tepatnya di pegunungan India. Seorang pendaki melihat benda bersinar yang terjatuh dari langit. Karena merasa penasaran, pria itu langsung pergi menuju ke lokasi di mana benda itu terjatuh. Dan ternyata benda itu adalah sebuah bola aneh yang sangat besar. Di dalam bola tersebut terdapat seperti ada sesuatu yang bersinar. Di saat pria itu membersihkan salju yang menempel di bola tersebut, tiba-tiba muncul sinar yang sangat terang hingga membuat pria itu klenger. Beberapa saat kemudian ketika pria itu tersadar, tiba-tiba bola aneh itu menghilang. Ia lalu melihat sarung tangannya berlubang dan setelah dibuka, ia melihat ada bekas luka pada telapak tangannya. 80 tahun kemudian, di New York, seorang dosen ahli astrobiologi yang bernama Dr. Helen bergegas pulang setelah selesai mengajar. Are you coming to the faculty conference tonight? Sesampainya di rumah, ia langsung menyapa anak tirinya yang bernama Joko. Dan di sini diketahui bahwa ayah Joko adalah seorang tentara angkatan darat yang meninggal tak lama setelah Helen menikah dengannya. Meskipun hanya anak tiri, namun Helen sangat menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Di saat Helen sedang memasak untuk makan malam, tiba-tiba beberapa mobil yang dikawal oleh Pak Polisi datang. Seorang petugas lalu meminta kepada Helen untuk ikut dengannya. Helen yang merasa bingung tentu saja dia menolak. Namun petugas itu memaksa Helen untuk ikut dengan mereka karena ini adalah keadaan darurat. Dr. Benson, there isn't much time. Saat di tengah perjalanan, Helen pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Petugas itu lalu mengatakan bahwa ia juga tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun sepertinya sedang terjadi hal yang sangat darurat, karena pemerintah sampai menutup jalan agar perjalanan mereka lancar, tak ada hambatan. Sesampainya di bandara udara, Helen kemudian naik ke dalam helikopter. Di sini ia juga melihat ada beberapa ilmuwan dari berbagai bidang yang juga ikut terbang bersamanya. Para ilmuwan pun merasa bingung karena mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Put it all together. What do you get? Where it is. It's not a game. Singkat cerita, akhirnya mereka mendarat di pangkalan militer. Namun sebelum masuk, mereka diperiksa terlebih dahulu dan mereka dilarang membawa handphone. Akan tetapi, diam-diam Helen menyembunyikan HP di dalam bajunya. Ia lalu dipanggil rekannya bernama Michael yang bekerja di pemerintahan. Michael lalu membawa Helen masuk ke dalam ruang konferensi. Di sini Michael menjelaskan kepada semua orang kalau mereka telah mendeteksi sebuah benda yang sangat mencurigakan, di mana benda tersebut bergerak dengan sangat cepat menuju bumi. Pada awalnya mereka mengira kalau benda itu hanya akan melewati orbit bumi. Namun setelah dilakukan rekayasa, lintasannya ternyata berbelok bergerak menuju bumi. Di mana jika benda itu menabrak bumi dengan kecepatan tinggi, maka akan jadi ledakan yang sangat dahsyat. Dan mereka juga memperkirakan kalau benda itu akan jatuh di Manhattan, New York. Seorang ilmuwan lalu menyarankan untuk menembakkan rudal nuklir agar bisa menghancurkan benda itu. Namun Michael mengatakan bahwa hal itu sangat mustahil karena benda itu bergerak terlalu cepat. Bahkan mereka juga tak punya waktu lagi untuk mengevakuasi warga Manhattan karena benturan itu diperkirakan akan terjadi dalam 78 menit ke depan. 78 minutes. Setelah itu, Helen dan para ilmuwan menaiki pesawat untuk proses evakuasi. Seorang ilmuwan lalu memperhitungkan di mana jika benda itu menabrak bumi, maka ledakannya akan membunuh dan menghancurkan semua jenis kehidupan di bumi. Tiba-tiba seorang petugas militer melaporkan kalau ada rudal nuklir milik pemerintah telah dihack dan dinonaktifkan oleh seseorang. Mendengar itu, semua orang pun menjadi semakin panik. Namun dalam 78 menit kemudian, semua orang menjadi terdiam karena ternyata tak terjadi apa-apa.
What is it? Seorang petugas kemudian melaporkan bahwa benda itu tiba-tiba bergerak melambat. Saat memasuki atmosfer bumi, mereka lalu melihat sinar yang sangat terang turun dari langit dan mendarat di Central Park. Helen dan yang lain kemudian turun untuk mengecek benda itu, dan ternyata benda itu adalah bola raksasa yang bersinar. Para militer dan kepolisian kemudian datang untuk mengamankan lokasi. Tak lama kemudian, dari dalam bola bercahaya itu muncul alien yang keluar. Di saat yang lain mulai ketakutan, Helen yang penasaran justru maju mendekatnya. Namun tiba-tiba dari belakang seorang prajurit yang panik langsung menembak alien itu hingga klenger. Melihat itu, Helen pun segera meminta bantuan medis. Tak berselang lama, dari dalam bola bercahaya itu tiba-tiba keluar robot raksasa berwarna hitam yang mengerikan. Robot itu lalu menonaktifkan semua mesin-mesin mobil yang ada di sana. Kemudian robot itu mengeluarkan suara yang sangat keras hingga semua orang kupingnya metu kopoke. Beruntung alien yang tertembak tadi menyuruh robot itu untuk berhenti, dan seketika robot raksasa itu pun diam tak bergerak. Setelah itu, Helen dan yang lain membawa alien itu ke dalam ruang operasi. Namun di sana tim medis kebingungan karena mereka belum pernah mengoperasi alien. Lalu seorang dokter ahli bedah dengan hati-hati mulai melakukan operasi dengan menyayat kulit alien itu untuk mengeluarkan peluru. Pale flesh. Ia lalu mengatakan bahwa lapisan luar alien itu seperti lapisan lemak. Ia kemudian memasukkan daging itu ke dalam wadah untuk diteliti. Dokter bedah itu kemudian terkejut karena ternyata lapisan lemak itu adalah struktur badan seperti manusia. The flesh is exotic, it's strange, but Setelah sang dokter berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh alien itu, tiba-tiba lapisan lemak alien itu mengelupas sendiri. Dan ketika lapisan lemak itu dibersihkan, semua orang pun terkejut saat melihat tubuh asli alien itu yang sama seperti manusia. Beberapa saat kemudian, Helen mengunjungi alien itu yang sedang terbaring di ruang perawatan. Namun tiba-tiba alien itu mengalami kejang-kejang. Helen pun segera meminta bantuan kepada Michael. Kemudian Michael memberitahu kalau alien itu terus memandangi Helen, seolah-olah ingin berbicara dengannya. Lalu dengan berhati-hati, Helen pun memperkenalkan dirinya. Ia juga menyuruh alien itu untuk tidak takut. Namun secara mengejutkan, alien itu bisa mengulangi apa yang Helen ucapkan, seolah-olah dia sudah memahami bahasa manusia. Sementara itu, akibat pendaratan alien di Manhattan, masyarakat di seluruh dunia pun menjadi panik, di mana mereka takut dengan serangan alien yang mungkin saja bisa terjadi. Di lain sisi, Sekretaris Menteri Pertahanan Amerika yang bernama Regina ditunjuk untuk mengurus hal tersebut. Menteri Regina kemudian langsung menggelar rapat gabungan. Lalu perwira militer yang bernama Dries melaporkan kalau sistem pertahanan luar angkasa Amerika termasuk stasiun luar angkasa tiba-tiba tak berfungsi, seperti telah dihack oleh seseorang. Dari layar mereka kemudian melihat ribuan bola-bola bercahaya seperti yang ada di Central Park turun di berbagai belahan dunia. Regina pun mencurigai kalau alien itu adalah pelaku yang telah menghack pertahanan luar angkasa. Dan akhirnya Regina pun menyimpulkan bahwa kedatangan alien itu memiliki niatan untuk menjajah umat manusia. Regina lalu menemui Michael, Helen, dan seorang ahli genetika yang bernama Dr. Hido. Di sini Hido menjelaskan kalau jaringan lemak yang sebelumnya menyelimuti tubuh alien itu telah menciptakan jaringan tubuh manusia, di mana di dalamnya sama seperti plasenta. Dan artinya alien tersebut merubah tubuhnya menjadi manusia agar bisa menyesuaikan diri dengan atmosfer bumi. Mendengar itu, Helen pun berpendapat bahwa sebelumnya alien itu pasti pernah datang ke bumi dan mengambil DNA dari seorang manusia, serta menggunakan sampel itu untuk merubah dirinya menjadi manusia. 6 hours passed and obtained a DNA sample from a human. I want to see it.
Kemudian Regina dan yang lain menemui alien itu yang kini sudah siuman. Mereka pun terkejut karena alien itu dengan cepat bisa menguasai bahasa manusia. Di mana alien itu terlihat meminta segelas air. Alien itu lalu mengatakan kalau tubuh barunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Helen kemudian menanyakan tentang wujud asli alien itu. Namun alien itu mengatakan bahwa manusia tidak akan bisa membayangkannya. Lalu Helen pun menanyakan apakah dia mempunyai nama. Alien itu mengatakan kalau ia bernama Klaatu. Regina kemudian menanyakan tujuannya datang ke bumi. Klaatu lalu menjawab kalau ia adalah perwakilan dari beberapa peradaban di luar angkasa, di mana ingin menemui para pemimpin planet bumi untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Namun Regina tak mengizinkan hal itu, dan ia memaksa Klaatu untuk menjelaskan secara detail tentang tujuannya datang ke bumi. Tetapi Klaatu menolak untuk mengatakannya, karena Regina tak mewakili dari seluruh umat manusia. Di ruangan lain, Regina yang marah berniat untuk membius Klaatu dan kemudian akan menginterogasinya, di mana Regina tak akan membiarkan Klaatu untuk menemui para pemimpin negara lain. Namun di sini Michael dan para ilmuwan menolak untuk membius Klaatu karena Klaatu adalah eksperimen yang sangat berharga. Tetapi tiba-tiba Helen mengajukan diri untuk melakukan pembiusan. Dan ternyata bukannya mengambil obat bius, Helen malah mengambil botol yang berisikan vitamin. Helen kemudian menyuntikkannya ke tubuh Klaatu dan menyuruh Klaatu untuk kabur. Setelah disuntik, Klaatu kemudian dibawa dengan menggunakan kursi roda ke dalam ruangan interogasi. Ia kemudian dipasangi alat pendeteksi kebohongan dan melalui alat yang dipasang di tubuhnya. Lalu Klaatu menggunakan kekuatan pikirannya berbalik menghipnotis petugas yang ada di sana. Ia lalu melihat semua petugas yang sedang berjaga melalui CCTV. Ia kemudian membuat para penjaga itu kesakitan lewat headset yang mereka pakai. Tak lama kemudian, alarm bahaya pun dibunyikan. Di tempat lain, Helen diam-diam mengambil sampel daging plasenta milik Klaatu dan kemudian pergi. Sementara itu, Klaatu kini telah memakai seragam milik petugas yang kemudian melarikan diri. Lalu Klaatu pergi ke stasiun. Di sana ia melihat semua jadwal kereta dibatalkan. Tiba-tiba Klaatu merasakan kesakitan, di mana bekas luka tembakan mengeluarkan darah karena belum sembuh total. Dan akhirnya ia pun lenger. Di lain sisi, Helen yang sudah kembali ke rumahnya kemudian ditelepon oleh seseorang, dan ternyata itu adalah telepon dari petugas stasiun yang memberitahu kalau ada rekan Helen yang pingsan di stasiun kereta. Mendengar hal itu, Helen pun teringat dengan Klaatu. Ia lalu segera bergegas pergi menuju stasiun. Sesampainya di sana, petugas menyuruh Helen untuk menemui Klaatu yang tertunduk lemas di kursi. Setelah itu, Helen mengajak Klaatu masuk ke dalam mobilnya. Dan ternyata Joko juga berada di dalam mobil. Klaatu lalu meminta kepada Helen untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Ia kemudian meminta sampel plasentanya yang dibawa oleh Helen. Ternyata benda itu bisa menyembuhkan luka di tubuh Klaatu dengan cepat. Di tempat lain, pasukan militer tengah berusaha menghancurkan robot hitam raksasa dengan cara menembakkan misil. Namun tiba-tiba robot itu aktif kembali. Robot itu kemudian menghancurkan misil dengan sinar laser. Robot hitam juga bisa menggerakkan pesawat dan menjatuhkannya ke arah tank milik pasukan militer yang ada di sana. Sementara itu di dalam mobil, Joko berkata di mana seharusnya orang-orang tak perlu takut dengan alien, mereka seharusnya berani menghadapi alien itu. Klaatu kemudian meminta kepada Helen untuk menghentikan mobilnya. Lalu Klaatu mengajak Helen dan Joko masuk ke dalam warteg. Dan ternyata di sini Klaatu menemui rekan sesama aliennya yang bernama Mr. Wu, di mana ia sudah 70 tahun tinggal di bumi. Dulu Mr. Wu dikirim ke bumi dengan misi untuk mengawasi kelakuan manusia di bumi. Namun Mr. Wu mengakui kalau semakin kesini kelakuan manusia semakin membuat bumi rusak dan manusia sangat sulit untuk dirubah. Setelah mendengar penjelasan Mr. Wu, Klaatu pun mengatakan kalau proses pemusnahan manusia akan segera dilaksanakan.
Ia lalu mengajak Mr. Wu untuk kembali ke planet mereka. Namun Mr. Wu menolak untuk pergi, meskipun dirinya juga ikut dimusnahkan bersama manusia. Ia juga mengaku bahagia bisa hidup di antara manusia. You yourself called me destructive. I consider myself lucky. Di tempat lain, setelah gagal menghancurkan robot raksasa, pasukan militer kemudian memasukkan robot itu ke dalam kotak besi dan membawanya ke markas rahasia. Sementara itu, saat di jalan, Helen dan Klaatu mendengar siaran radio. Kalau saat ini Klaatu menjadi buronan yang dicari oleh FBI. Klaatu lalu menyuruh Helen untuk berhenti di tengah hutan. Lalu ia pun segera masuk ke dalam hutan. Helen yang penasaran pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Dari jauh Helen melihat sebuah bola bersinar keluar dari dalam sungai. Dan secara mengejutkan, hewan-hewan yang ada di sekitarnya pun langsung masuk ke dalam bola aneh itu. Klaatu kemudian meletakkan tangannya ke bola tersebut seperti sedang berkomunikasi. Dan tiba-tiba muncul bola-bola bercahaya di seluruh dunia, seolah-olah menyuruh berbagai macam binatang untuk masuk ke dalamnya. Setelah melihat kejadian itu, Helen kemudian kembali masuk ke dalam mobil. Joko lalu bertanya kepada Helen siapa Klaatu itu. Namun Helen tak bisa menjelaskannya. Joko yang marah, ia pun langsung turun dari mobil. Namun tiba-tiba mereka melihat bola bercahaya terbang di atas mereka. Dan ternyata semua bola bercahaya yang ada di seluruh dunia terbang sambil membawa hewan-hewan, kecuali satu bola bercahaya yang ada di Manhattan. They're not afraid of us. Setelah Klaatu kembali, Helen menyuruh Klaatu untuk menjelaskan tentang semua ini. Klaatu mengatakan kalau saat ini ia sedang menyelamatkan bumi, karena saat ini bumi sedang sekarat akibat ulah manusia. Klaatu pun menjelaskan di mana jika bumi hancur maka manusia tetap akan musnah. Namun jika manusia musnah, maka bumi akan selamat. Kemudian Helen pun memohon agar Klaatu tak melakukannya. Ia lalu mencoba menjelaskan kalau manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Namun Klaatu tak bisa mencegahnya karena proses pemusnahan manusia sudah terlanjur dimulai. Please. The process has begun. Tak lama kemudian dari belakang polisi datang. Namun tiba-tiba Klaatu menyentuh mobil dan menggerakkan mobil itu hingga menabrak polisi sampai metong. Not gonna hurt him. Lalu Joko yang melihat itu dia pun marah karena Klaatu telah membunuh polisi. Klaatu yang merasa bersalah kemudian menghidupkan kembali Pak Polisi itu. Joko dan Helen pun terkejut melihat kemampuan Klaatu yang bisa menghidupkan orang mati. Di sini Helen sadar kalau Klaatu sebenarnya adalah alien yang baik, namun dia hanya melakukan tugasnya. Helen kemudian mengajak Klaatu untuk menemui profesornya yang bernama Bernard, di mana Helen berharap setelah bertemu Klaatu akan berubah pikiran. You want to speak to one of our leaders? I'll take you to one. Get in the car. Sesampainya di sana, Klaatu melihat persamaan matematis yang belum diselesaikan oleh profesor di papan tulis. Klaatu lalu membantu profesor menyelesaikan persamaan itu. Melihat hal tersebut, profesor pun sangat terkesan karena Klaatu sangat pintar. Many questions to ask. Di lain sisi, di dalam markas militer rahasia, Dries menyuruh anak buahnya untuk meneliti robot raksasa itu. Anak buahnya melaporkan kalau semua cara telah mereka lakukan dan tetap saja mereka tak bisa mengebor robot itu. Send somebody in there to fix that drill. Sementara itu, Joko melihat siaran TV kalau Klaatu sekarang adalah buronan polisi. Joko yang ketakutan kemudian menelpon Pak Polisi untuk memberitahu kalau Klaatu sedang bersamanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter mendekat. Helen, Joko, dan Klaatu kemudian kabur masuk ke dalam hutan. Namun Joko malah melambaikan tangan dan memanggil helikopter untuk memberitahu posisi mereka. Tiba-tiba petugas polisi turun dan menangkap Helen. Sementara itu dua helikopter yang lain berniat menembak Klaatu. Namun Klaatu berhasil menghack helikopter itu hingga membuat pilotnya kesakitan. Dan akhirnya kedua helikopter itu saling bertabrakan. Joko yang ketakutan kemudian dia kabur. Saat menyeberang jembatan, Joko hampir terjatuh. Beruntung Klaatu menolongnya. Akhirnya Joko pun sadar kalau Klaatu bukanlah orang yang jahat. Thanks.
Sementara itu di dalam pangkalan militer, seorang petugas kesulitan mengebor raksasa di mana di ujung mata bor yang rusak ternyata terdapat serangga-serangga kecil dan dengan cepat serangga-serangga itu memakan semua benda. Melihat itu membuat para petugas ketakutan. Ia melihat bajunya dimakan serangga-serangga kecil. Ia lalu meminta kepada operator untuk keluar. Namun Diz malah menyuruh untuk mengunci pintu hingga akhirnya petugas itu metong. Tak lama kemudian, besi-besi di sekitar robot itu tiba-tiba hancur dimakan serangga-serangga kecil. Diz yang panik segera membakar robot itu, namun tak berefek apapun. Dan tiba-tiba tubuh robot raksasa itu terurai menjadi serangga-serangga kecil yang sangat banyak. Yang kemudian serangga itu menjebol markas militer. This facility has been sealed. Open the door! Melihat fasilitas diserang serangga-serangga kecil, pasukan yang ada di sana segera menembaki untuk menghancurkannya. Namun serangga-serangga itu menjadi semakin banyak setelah memakan besi-besi yang ada di sana. Di lain sisi, Helen memohon kepada Regina untuk membebaskannya, di mana ia akan berusaha membujuk Klaatu agar mau menghentikan proses pemusnahan manusia. Melihat markas militer yang sudah hancur lebur, Regina akhirnya setuju untuk membebaskan Helen. Sementara itu, Klaatu mengotak-atik telepon yang sudah tak berfungsi. Setelah selesai membetulkan, Joko segera menghubungi Helen untuk bertemu di suatu tempat. Yes. Tell her I know where we can meet her. Setelah itu, Joko dan Klaatu menuju ke tempat pemakaman ayahnya. Di sana, Joko meminta kepada Klaatu untuk menghidupkan ayahnya lagi seperti yang sebelumnya Klaatu lakukan kepada Pak Polisi. Namun di sini Klaatu tak bisa melakukannya karena ayah Joko meninggal sudah terlalu lama. Mendengar itu, Joko pun sedih dan menyuruh Klaatu untuk meninggalkan dirinya. Tak lama kemudian Helen datang dan memeluk Joko. Joko pun akhirnya menyadari kalau Helen adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Melihat itu, Klaatu pun akhirnya tersadar kalau manusia memang bisa berubah. Akhirnya Klaatu pun bersedia menghentikan proses pemusnahan itu. Namun sayangnya para serangga sudah mulai menyebar untuk memusnahkan manusia. Is that how it ends? Klaatu kemudian mengajak yang lain untuk segera bergegas pergi menuju Manhattan ke tempat bola bercahaya berada. I must get back to the city. Namun di tengah jalan mereka terhalang oleh petugas yang memblokir jalan. Karena mereka harus bergegas, akhirnya Michael pun terpaksa menerobos sebelum serangga-serangga itu sampai. Sesampainya di sana terlihat situasi sangat sepi. Helen yang merasa curiga menyuruh Michael menghentikan mobilnya. Tiba-tiba mobil mereka menginjak bom ranjau dan meledak hingga mobil mereka jungkel. Akan tetapi, bola bercahaya itu masih tetap utuh meski terkena ledakan, dan akibat ledakan itu membuat Michael tewas. Beruntung Helen, Joko, dan Klaatu berhasil selamat. Mereka pun bergegas keluar dari mobil karena serangga-serangga penghancur sudah mulai datang. Klaatu lalu mengajak Helen dan Joko untuk berlindung. Namun serangga-serangga itu sempat masuk ke dalam tubuh Joko hingga membuat Joko tak sadarkan diri. Melihat itu, Helen pun memohon kepada Klaatu untuk menyelamatkan nyawa Joko. Namun ternyata Helen sendiri juga sudah kemasukan serangga. Klaatu lalu mengeluarkan serangga-serangga itu dari tubuh mereka. Joko dan Helen pun akhirnya berhasil diselamatkan. Klaatu kemudian maju dan menerjang kumpulan serangga-serangga itu untuk bisa meraih bola bercahaya. Namun serangga-serangga itu juga bisa merusak tubuh Klaatu sendiri. Dengan susah payah, akhirnya Klaatu berhasil meraih bola bercahaya itu. Dan seketika serangga-serangga yang ada di sana tiba-tiba mati. Tak lama kemudian, bola bercahaya yang ada di Manhattan itu pun akhirnya terbang dan pergi meninggalkan bumi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.